Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang akan saya klarifikasi ya setelah Anda melakukan pengerjaan tugas dari standarisasi bahan alam yang terakhir. Jadi tugas yang terakhir itu adalah membandingkan dua kompendial ya, dari kompendial yang dalam yang luar negeri. Nah, di sini kita coba membandingkan apakah kompendial ini berbeda satu sama lain dan mungkin apakah ada perbedaan di pengujian atau monografnya. Oke, baik. Kita akan mulai. Satunya mana ya? Kelompok 2 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya coba deh ini dulu. Oke, di sini Anda membandingkan USP dengan Japan Pharmacopeia. Oke. Oke, ternyata kalau di American Ginseng di monografnya sudah ada makroskopik, mikroskopik, dan sistem kromatografi. Kriteria penerahan tidak kurang dari 4% dari total benzodiazepine pada dry gases. Nah, oke, dan di sini kita perhatikan bahwa dia menggunakan solutionnya. Oke, jadi untuk melihat pola kromatogramnya sedikit berbeda ya dengan di FHI. Ternyata dia menggunakan simplisia juga gitu. Dan ini kan ginseng apa yang diklaim American ginseng ya, dan ternyata dia menggunakan standar solutionnya itu ginseng yang lain ternyata ya. Kalau di Indonesia di FHI itu masih menggunakan standar senyawa identitas atau senyawa marker atau senyawa mayor, tapi di sini berbeda. Oke, menarik. Dan di sini developing solventnya berbeda karena mengikuti standar ya. Sampel. Oke, dan perhatikan ternyata dia turn the plate 90 derajat. Artinya di sini dia menggunakan KLT 2 dimensi untuk identifikasinya. Nah, artinya cukup terlihat ya bahwa proses identifikasinya itu lebih lebih komprehensif kalau untuk kompendial yang luar negeri. Kalau kita itulah salah satu teknik identifikasi ya, semakin banyak senyawa yang bisa teridentifikasi ketika dilakukan pola kromatogram, artinya semakin valid gitu. Kalau misalnya nih di FHI itu kan hanya sekali pengembangan ya. Kalau Anda perhatikan itu di pola kromatogram itu hanya menggunakan satu sistem ya, fase diam dan fase gerak, dan dikembangkannya hanya ke atas. Dan itu polanya kalau Anda lihat ada yang bagus, ada yang cuman ada 2-3 spot. Nah, sebetulnya itu kurang representatif. Akan lebih representatif lagi kalau ternyata spot yang terhitung atau yang terdetek pada saat melakukan KLT itu banyak. Karena artinya lebih kelihatan senyawanya. Artinya dengan ini kan kemampuan fingerprinting sebetulnya ya. Kalau misalnya dia menggunakan pola yang mirip dengan sistem yang sama dan pola yang kita bicarakan ini betul-betul mirip, artinya semua spotnya tetap teridentifikasi. Nah, itu artinya semakin banyak spot yang bisa teridentifikasi, artinya kan semakin valid. Sedangkan kalau di FHI masih terbatas ya, hanya sekali pengembangan. Oke, sangat menarik sekali. Belum ada gambarnya ya. Oke, dan residu pestisida di sini sudah menggunakan apa nih?
kualitatif dan kuantitatif. Mungkin GC kali ya, cuman belum dituliskan di sini. Sudut pengeringan berarti kurang lebih sama ya. Kalau di Jepang dia masih ada penambahan apa nih? Reaksi warna ya sebagai uji kualitatif. Dan ini hanya satu ini. Uji satu-satu. Dan standar yang digunakan adalah dia pakai glass plate ya, bukan, kalau kita biasanya kan pakai aluminium plate ya, dia pakai glass plate. Yang oke. Ya, artinya berbeda ya. Kalau di sini sama dengan kita ya, kita pakai standar. Saya rasa kalau parameter non spesifik nggak banyak perbedaannya. Oke, Larsen. Oke, Oke, menarik. Terima kasih untuk tugasnya sudah dicantumkan dengan sangat rapi. Kita lihat tugas yang selanjutnya. Nah, ini sama atau beda ya? Sama. Ini kelompok 1. Oh, beda. Oke. Sini Anda bandingkan aloe. Oke, ternyata kalau di USP dia beberapa syarat ya, dan ternyata standarnya berbeda. Kalau di JP atau Japanese Pharmacopoeia itu 4% barbaloin ya, dan ini 16% aloin. Artinya sebetulnya kita lihat bahwa si kompendial ini agak bisa menentukan salah satu senyawa gitu untuk dilakukan sebagai pengujian standar. Dan ini sudah ada penamaannya beda. Oke. Identifikasi. Barbaloin dalam metanol 10 ml sampel, fase diam, fase gerak, silika gel ya fase diamnya. Oke, kalau ini berbeda ya, karena memang USP lebih senang kalau dia memberikan standarnya itu membandingkannya dengan aloe yang lain yang mungkin sudah terstandarisasi mungkin ya. Kalau tadi kan ada tandanya tuh, dan nanti baru dilihat fingerprintnya.
Oh, HPTLC ya, makanya dia pita. Oke. Dan ini lebih ini lagi ya, lebih high end teknologi pakainya HPTLC. Oh, ini masih ada yang pakai resin, masih ada beberapa yang pakai purity. Oh, Japanese ada purity ya. Oke. Menarik. Oke. Kalau langkah berat masih mirip dengan punya kita ya. Oke, masih ada foreign matters di sini. Punya siapa nih? Oh, GP ya. GP masih ada foreign matter. Oke. Essential oil. Baik, sudah bangik ya, sudah dijelaskan menyeluruh kelompok 3 sekarang. VSP dan CMM. Let's see. CMM lebih banyak. Oh, ada tanin. Uji batas tengik. Menarik. Artinya banyak ya parameter-parameter yang baru kita temui gitu di kompendia luar negeri ya. Mungkin itu bisa menjadi catatan bagi kita gitu, bahwa pengujian ini kadang ya harus saling mengkoreksi gitu, supaya nanti kita bisa menemukan suatu proses standarisasi yang sangat komprehensif. Ekstraksi ether mudah menguap. Tapi ini tidak ada. Ini masih ada bahan asing ya. Nilai asam, bilangan karbonil, dan bilangan peroksida. Unik ya. Ya, artinya di sini memang ada simplicia yang memiliki kandungan minyak yang banyak ya. Ya di sini considerable ya untuk dilakukan uji batas tengik ini. CMM lebih banyak ya, karena memang dia sudah ribuan tahun membuat kompilasi CMM ini.
Bagus. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 4. USB dan CMM. Oke, sama ya. Coba lihat sih apa bedanya di sini. Oke, ada analisis kandungan pati di sini. Ini tekanan jadi apa ya? Concern di CMM ya. Menarik ini. Itu mungkin nggak tahu apa monografinya banyak yang mengandung tanin sehingga perlu dilakukan pengujian ya. Oke. Ini sama berarti sama dengan yang tadi ya. Oke. Kelompok 5. Banding apa nih? BP. Oh, BP dengan JP. Oke. Ini oke, BP banyak ya. Lebih banyak dari USP kayaknya. Japanese. Oke. Oke, sama-sama menggunakan pola kromatografi. Di sini ada 2 jenis standar ya, linalool dan linalil asetat. Di sini tidak ada hasilnya. Dan memang yang dilihat adalah fluoresen. Fluoresen punya siapa? Sini standarnya juga belum dicantumkan. Oke, swelling index. Bitterness value. Ya, bitterness value. Kalau bagi yang punya alkaloid cukup banyak, betul. Kalau di BP ada uji bitterness value ya. Radioaktif, oke. Oke, di BP gambar mikroskopiknya lebih lengkap.
Oke. Ya, dengan solution yang berbeda ya, dengan fase gerak yang berbeda menghasilkan pola yang berbeda. Oke. Oke, menarik. Terima kasih. Sekarang ke kelompok 6. Masih ya, MIPI dan GP ya. Oke. Cinnamon. Oke. Sudah ada acuannya ya. Nah, kalau misalnya ditampilkan ini harusnya kan ada ininya nih, sistemnya ya, dia pakai KG biasanya ya. KG itu dia sistemnya apa, gasnya apa, persediaannya apa, mungkin bisa supaya kelihatan dengan hasil ini. Biasanya kalau ada limitnya ini dalam satu fase ya, kalau misalnya ini semua dalam satu tabel. Oke. Oke, baik. Terakhir, Chinese Pharmacopoeia atau Chinese Materia Medica? Ini buku yang sama atau beda ya? Coba di judulnya apa tulisnya? Chinese Pharmacopoeia ya, berarti beda dengan CMM ya. Oke, bagus. Jadi kita punya satu referensi lagi nih. Kalau Chinese luar biasa ya, hebat ya, mereka bisa bikin monografis banyak ini sekali publish. Timnya pasti banyak banget. Chinese. Oke. Oke. Oke, BP biasanya yang saya suka dari BP, dia ada penjelasan terperinci seperti ini gitu. Jadi kita juga menambah wawasan bahwa pengujian density saja perlu melihat beberapa aspek gitu ya, luar biasa. Suka saya kalau misalnya dapat wawasan baru gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu semua sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dan ternyata sudah kita pelajari bahwa kompendial di luar negeri pun sangat memperhatikan quality control ya, dari proses standarisasi, simplisi ataupun ekstrak. Artinya di sini bahkan negara luar pun sudah consider bahwa herbal itu juga semakin diminati ya, semakin disukai oleh masyarakat. Artinya di sini memang akan perlu dilakukan pengujian, dan tentunya pengujian itu akan berbeda dengan senyawa tunggal yang sudah publish ya di FI atau BP yang untuk senyawa tunggal, atau yang di GP atau yang lain. Artinya
Anda sudah paham bahwa proses standarisasi dari semua jenis atau bentuk dari persediaan herbal itu akan mengikuti, dan artinya tesnya atau pengujiannya itu berbeda dengan senyawa tunggal. Kalau senyawa tunggal mungkin lebih spesifik, tapi kalau ini kita identitasnya itu menyeluruh gitu, a whole together. Jadi si senyawanya, karena nggak bisa mengidentifikasi hanya satu senyawa aja dari si tanaman ini, tapi identitas begitu kita melakukan suatu uji yang merupakan bentuk untuk mengkonfirmasi identitas suatu tanaman. Nah itu nggak hanya satu senyawa yang diuji, kan tadi sudah lihat harus ada pola kromatografi, kemudian ada parameter spesifik, non spesifik, kemudian ada penentuan kadar assay dari masing-masing simplicia, dan itu kadang mungkin beberapa kompendial pun dari satu tanaman yang sama itu senyawa yang di assay atau yang diujikan itu bisa berbeda ya. Tadi seperti yang barbaloin dan aloin tadi, artinya mereka memang punya consider masing-masing dari masing-masing kompendial dari timnya, sehingga itulah senyawa yang ditentukan. Dan it doesn't matter ya, tetap berlaku gitu selama kompendial itu digunakan di negara itu dan dianggap sah untuk menjadi acuan bagi industri-industri yang memang mau launching senyawa atau simplicia yang ditargetkan. Nah itu jadinya jadi catatan bagi kita ya, bahwa standarisasi itu penting, dan Anda juga sudah tahu bagaimana prosesnya, Anda sudah tahu bagaimana urgensinya. Nah tinggal ujian ya. Jadi kalau untuk setelah ini akan ada post test, soalnya sederhana, nggak usah khawatir. Saya hanya ingin lihat apakah Anda cukup paham secara menyeluruh teori yang saya berikan, terutama di term UAS ini gitu. Apakah Anda sudah cukup paham, atau mungkin ya sebagai evaluasi juga bagi saya, apakah saya mampu memberikan informasi mengenai standarisasi ini sudah dengan baik sehingga Anda cukup mudah dalam memahami materi yang diberikan. Oke, mungkin itu, dan mungkin saya sekalian pamitan. Terima kasih atas kebersamaannya selama term UAS ini. Mohon maaf jika beberapa kali saya tidak bisa sinkronus karena terbentrok dengan jadwal lain, tapi mudah-mudahan masih bisa dimengerti dan dipahami, dan juga mudah-mudahan masih bisa memotivasi Anda bahwa sebetulnya standarisasi ini tidak berlaku pada herbal saja, tetapi pada semua aspek sebetulnya. Bila Anda nanti mau kerja di pabrik mainan misalnya, atau misalnya kerja di mana ya dengan produk yang berbeda dari herbal, mereka akan tetap melakukan standarisasi sesuai dengan output yang akan dihasilkan ya. Apakah mainan berarti apakah child safe atau seperti apa. Nah itu juga mengikuti ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan bahwa standarisasi ini akan berlangsung sepanjang masa gitu, selama masyarakat peduli terhadap keselamatan dan asuransi keselamatan dan safety asuransi. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat sehingga ketika ujian ya, di musim ujian ini Anda bisa melakukan dengan kondisi prima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.